Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk mengikuti ulangan tengah semester data mining dari materi pertemuan ke-1 sampai ke-8. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Nah, bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Sedangkan, bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, seperti kontrol inventaris dan sebagainya, yang akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penentu keputusan. Nah, dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya. Hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit pada pasien lainnya. Semua data-data yang tersimpan dalam jumlah yang besar tersebut belum tentu semua data yang ada memiliki nilai dan validasi kebenarannya. Nah, untuk dapat memfasilitasi seluruh data tersebut di pengertian data mining. Menurut TAN 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Posisi data mining dalam bisnis cerdas. Data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi emaric query dari basis data base mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan, manajemen data, dan data mining. Posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu seperti gambar yang terlihat. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, mengindekskan dan memproses query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang benar. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di suatu tempat. Nah, proses data mining dan knowledge discovery in database. Data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap pengalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk memproses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Selanjutnya ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga ada transformation. Coding adalah proses informasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Nah, data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, selanjutnya ada interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada 6 fase cross industry standard process for data mining. Yang pertama adalah
fase pemahaman bisnis, yaitu penentu tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Yang kedua, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu ada fase pemahaman data. Ya, mengumpulkan data, menggunakan analisis penyelidikan data untuk menggali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Terus mengevaluasi kualitas data, dan jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Yang ketiga, fase pengolahan data. Yang pertama, siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Selanjutnya, pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Selanjutnya, lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Nah, yang keempat itu ada fase pemodelan, di mana fase ini dipilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Selanjutnya, jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Yang kelima ada fase evaluasi, di mana mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Selanjutnya, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Selanjutnya, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Yang keenam, fase penyebaran, di mana fase ini menggunakan model yang dihasilkan. Membentukkan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhana penyebarannya yaitu pembuatan laporan. Nah, contoh kompleks penyebarannya yaitu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lainnya. Nah, fase yang ketujuh ada fase regresi, yaitu memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini dipelajari dalam bidang statistika, bidang jaringan, saraf tiruan. Nah, contoh aplikasinya yaitu memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Memprediksi kecepatan angina sebagai suatu fungsi suhu time series prediction dari indeks stock market. Nah, yang selanjutnya pencarian pola sekuensial, yaitu mencari jumlah event yang secara umum terjadi secara bersama-sama. Tantangan dalam data mining, yang pertama itu scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Yang kedua ada dimensionality, yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Yang ketiga ada kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Yang keempat ada quality atau kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan lain-lain. Yang kelima ada ownership dan distribution, siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Yang keenam ada prose present
Preservation yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan. Nah, pada data nasabah bank. Yang ketujuh adalah streaming data, yaitu aliran data itu sendiri. Definisi data. Himpunan data, dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh, warna mata seseorang, suhu. Atribut juga dikenal sebagai variabel, value, karakteristik atau fitur. Nah, nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki seperti berikut ini: pembeda, urutan, penjumlahan, dan perkalian. Nah, berdasarkan tipe nilai yang diterima, domainnya atau atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal, yaitu salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contoh, jenis kelamin, status, pendidikan, di mana domain jenis kelamin itu yaitu L dan P, yaitu laki-laki dan perempuan, sedangkan domain status menikah dan belum menikah, dan domain pendidikan SD, SMP, SMA, D1, S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan tipe nilai yang diterima dibedakan menjadi atribut numerik adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya yaitu umur dan gaji. Nah, domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi dua. Interval, yaitu untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. Yang selanjutnya ada interval dan rasio. Nah, rasio itu dalam atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Contoh, suhu dalam Kelvin, panjang waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Nah, atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut discrete, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contoh, chip kode, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Yang kedua ada atribut continue. Atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contoh, suhu, ketinggian, atau berat. Nah, karakteristik dari himpunan data ada dimensionality, yaitu dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Nah, data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut cross of dimensionality. Untuk itu, pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensi. Nah, yang selanjutnya ada sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Nah, sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga ada resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusinya. Nah, jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Nah, jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Nah, tipe dari himpunan dataset.
record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap yang termasuk dalam tipe data. Record adalah data matriks, data dokumen, data transaksi, data graph, data terurut. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Kesalahan pengukuran yaitu problem yang umumnya terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Nah, pada atribut continue, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah noise, merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Nah, noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contoh, distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat berbicara di telepon yang buruk. Bias adalah suatu variasi dari pengukuran kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Akurasi adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Nah, selanjutnya dari gambar ini adalah review data set, data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Nah, yang pertama itu ada data. Di paling bawah, data adalah data, contohnya itu ya, seperti data absensi pegawai. Informasi, contohnya seperti informasi rekap kehadiran pegawai. Pengetahuan, contohnya seperti pola kebiasaan datang pulang pergi pegawai gitu. Yang terakhir ada kebijakan. Jadi contohnya itu kebijakan penataan jam kerja pegawai. Nah, hubungan dengan berbagai bidang, yaitu data mining itu bisa tergabung dari berbagai bidang seperti yang digambar ini. Oke, selanjutnya yaitu peran utama data mining. Yang pertama ada estimasi, kedua forecasting, ketiga klasifikasi, keempat clustering, yang kelima asosiasi. Implementasi deep learning pada simulasi autonomous drive menggunakan RSIM. Autonomous drive atau robot car merupakan sebuah kendaraan yang mampu melihat atau merasakan lingkungan di sekitarnya dan bergerak sesuai dengan apa yang dirasakan atau dilihat oleh kendaraan tersebut, dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pengemudi. Autonomous drive ini merupakan gabungan dari berbagai tipe sensor untuk merasakan keadaan sekitarnya, seperti radar, lidar, sonar, GPS, odometri, dan Interial Measurement Units, serta contoh sistem tingkat lanjut yang memiliki berbagai informasi yang dapat digunakan oleh kendaraan untuk berjalan secara otomatis. Yang selanjutnya ada AI. AI adalah kecerdasan yang dimiliki oleh mesin. Kecerdasan ini mirip dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, di mana AI membuat mesin memiliki kemampuan untuk memahami serta mengambil keputusan berdasarkan lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membuat mesin memiliki fungsi yang memiliki kriteria kecerdasan di dalamnya sehingga mesin tersebut mampu melakukan pekerjaan manusia yang lebih kompleks. Nah, tergantung dari tingkat kecerdasan AI yang digunakannya. Dalam penerapannya terdapat 6 kemampuan utama yang dapat diklasifikasikan sebagai AI. Kemampuan utamanya di antara lain yaitu representasi informasi atau pengetahuan, perancangan, persepsi, machine learning, pemahaman bahasa, sama robotik. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.